boleh cari uang, tapi jangan menghilangkan tugas utama belajar. Kenapa kalian sekarang suruh belajar sekarang? Karena masih muda ini otak encer. Kalau dari bapak ini udah salah hafal lagi sudah. Ya, jadi pergunakan masa depan kalian akan datang itu tantangannya lebih berat daripada zaman bapak ini. Modalnya dua aja, pengetahuan dan keterampilan. Bila dua ini kalian punya, insya Allah itu nyaman. Artinya terhindar dari kebutuhan, terhindar dari kemiskinan. Kecuali mau hidup miskin mau bodoh. Pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan baik agama umum sekali berkembang, pengetahuan teknologi, pengetahuan media dan sebagainya. Kuasai itu. Lapangan kerja tersedia, tetapi dibutuhkan orang yang terampil. Kalau sekedar terampil saja tersingkir kalian. Harus yang lebih terampil. Kalau sekedar pintar-pintar saja tersingkir kalian. Kenapa? Karena banyak yang pintar, tapi harus terpintar. Baru kalian bisa duduk di situ. Kalau kadang kalian tersingkir. Lapangan pekerjaan bukannya tidak ada tersedia, tapi membutuhkan orang yang cerdas dan terampil. Camkan itu, siapkan itu. Apa yang kalian punya, masing-masing kalian punya keterampilan masing-masing. Tidak sama. Ada yang terampil menyanyi, ada yang terampil komputer, ada yang terampil bertukang, ada yang terampil mencukur, ada yang terampil menjahit. Tingkatkan keterampilannya. Kalau memang terampil kalian mencukur, buatlah tukang cukur yang bagus. Ya, adakan inovasi yang baik sehingga begitu kalian tukang cukur, jadi bos tukang cukur. Kalau sudah jadi bos tukang cukur, kalau dapat 10.000 kali 100, berpuluh-puluh ribu. Dirikan salon dan sebagainya. Contoh juga itu. Termasuk jadi punya bakat kalian yang diturunkan dari orang tua. Karena kemampuan keterampilan kalian diturunkan dari orang tua. Bapak punya putra 2. Bukan pamer, cuma menyampaikan supaya kalau dia baik ambil contoh, kalau tidak baik terus. Alhamdulillah putra bapak keduanya sekolahnya dibiayai oleh negara, semuanya beasiswa. Jadi walaupun pejabat tapi belum tentu dia punya uang. Di tamat SMA masuk PNS terima. Yang satu putri tugas di lapas perempuan di Palangkaraya. Saudara posisinya kuliah di Universitas Terbuka jurusan hukum. Anaknya luar biasa, semangatnya, kerja kerasnya, kalau apa maunya susah dibentuk. Luar biasa. Mulai sekarang belum punya pacar. Dia ketemu pacarnya. Pernah bapak jodohkan dengan orang, ditanya-tanya, kalau sudah punya pacar nggak usah. Wah, itu berat itu. Kalau cewek sudah punya pacar nggak usah. Dia nggak mau bersentuhan. Belajar. Alhamdulillah waktu tes SMA itu 24.000 orang, dia ranking 2. Well, tes yang sistem komputer. Betapa bangganya bapak waktu dia tes masuk ruangan, hasil tesnya ada di layar. Karena dia mempunyai pengetahuan. Nah, sekarang dia sambil kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua lain lagi, contoh. Kecerdasannya adalah menciptakan sebuah lagu. Kalau punya HP, silakan dibuka di YouTube. Dia sudah menciptakan 32 judul lagu pop. Walaupun awalnya dia penyanyi kasidah. Ada di YouTube itu namanya Walai Musik, WALEI itu musik MUSIC. Dia dan ciptakan musik, bisa dilihat. Lagunya sudah bapak daftarkan di
Jakarta tidak bisa disadap, tidak bisa dibajak, karena kalau kalian membajak karena undang-undang yang sudah hak cipta. Itu keterampilan membuat lagu. Bapak aja nggak bisa, mencipta lagu nggak bisa, apalagi kalau mau menyanyi gue lu tentang musik. Kalau dia enggak, tapi dia bisa. Dia sekolahnya di Min, J juga belajar masih dan pulang kuliah di Unlap, masuk langsung. Dan alhamdulillah tuh niatnya bagus. Jadilah anak yang baik. Saya juga sampai meneteskan air mata, bukan dari saya, yang hampir dikasih. Kalau saya lulus kuliah di Unlap, niatnya Pak, 3 tahun sembahyang di langgar di masjid, pada mulai di rumah. Itu niatnya. Najar, alhamdulillah. Padahal kata Bapak suruh, Bapak memberikan kalian mau jadi apa, mau jadi gembel, kuliah baru di jalan, mau jadi orang begitu. Tapi mencita-citakan itu tidak bisa jadi salabim, harus dituntut. Bapak nggak pernah mempunyai anak Bapak. Yang tukang marah itu ibu aja, mamanya dia aja, tapi kalau Bapak enggak. Karena Bapak ingat sekolah S1 Bapak sarjana peternakan. Bapak mempelajari dalam ilmu peternakan itu, ilmu anatomi tubuh, bahwa manusia atau binatang saja kalau dia stres perkembangannya tidak baik, apalagi manusia. Bapak melihat mudah-mudahan nanti kelak dia kalau dewasa memberikan kontribusi kepada agama, bangsa dan negara, dan dapat tidak ada lagi di dunia ini. Itulah warisan yang sangat berharga. Itu sekitar program. Baik, kita lanjutkan bahwa ketiga latar belakangnya kerukunan antar umat beragama di sekolah diperlukan. Kenapa? Kalau kata rukun sekolah ribut, banyak yang terjadi sekarang. Siswa melawan guru, melaporkan ke polisi, ditangkap karena melanggar HAM. Hak asasi manusia. Kalau dulu kan kayak itu. Jangan-jangan nanti anak melakukan orang tua. Ini lagi kami juga di viral nih, anak kita menjadi kami ini yang sebenarnya melawannya. Bisa tahu. Jadi HAM ini adalah hukum internasional, tidak bisa semena-mena, dan Pancasila juga melindungi. Jadi hati-hati, jangan mentang-mentang anak, jangan mentang-mentang murid. Kalau melanggar HAM bisa terjadi. Tetapi juga si murid juga harus sama. Tapi intinya janganlah, tidak ada niat guru itu yang jahat kepada siswanya. Mungkin si murid itu kelewatan, karena tahan lagi si guru langsung bereaksi. Karena gurunya juga manusia, bukan malaikat. Janganlah. Kalau kalian kelewatan semua orang tua, dimaklumi, jangan paham. Karena soal kita juga yang nakal. Jangan sampai yang terjadi di televisi, di TikTok, di YouTube, di mana-mana. Jadi pengaruh bisa jadi itu karena konsumsi narkoba, pengaruh genet dan sebagainya. Katanya narkoba di Indonesia ini kayak kacang. Orang mau merusak Indonesia gampang. Kasus Sambo, ingat? Masalah apa? Masalah apa? Perempuan. Sambo bintang 3 jadi apa sekarang? Jangan kalian jangan mentang-mentang jadi jagoan. Kalau melanggar hukum, hukum. Iya. Sama sekali. Sama. Kalau melanggar, kalian susara, menjelekkan tetangga. Dan saya menghormati, negara akan melindungi dan akan menghukum orang yang sabar. Ada itu sekarang pengurusnya lagi diselidiki oleh tim Menko Polhukam. Silakan di Indonesia membuat sekarang hati, tapi ingat hukum kita
ya kasus ngeri kalau kita melihat hukum kita, masalah korupsi, masalah narkoba. Jangan saja Bapak pernah bertugas di Anjak analisis jabatan. Di situ apa? Salah satu tugasnya adalah melakukan harta kekayaan pejabat ke KPK. Bapak sering ke KPK, sering dikasih aturan-aturan KPK. Jangan coba-coba. Di Indonesia ini ada 2 perbuatan yang sangat berat hukumannya, korupsi dan narkoba. Kalau ketahuan korupsi, mengambil duit negara, udah bayar mengambil duit negara, tapi membantu, kena juga, sama hukumannya. Jangan tahu aja makan daripada membantu. Nah, makanya jangan kedua-duanya. Ya, itu hukum di Indonesia. Korupsi. Biasanya orang korupsi itu orang yang masih kekurangan. Nah, hati. Kita lagi memerangi korupsi. Kan? Kalau di sekolah korupsi apa? Batu kapur. Hah? Korupsi apa? Jam belajar. Kalau kalian korupsi apa? Kepada orang tua. Mana duit sisanya? Dari belanja jatahnya hari ini 20.000 aja, tinggal 50, mana sisanya? Habis bayar. Kemana sisanya? Nah, sisanya tadi kemana nak? Separut. Itu kalian sudah mulai bibit-bibit korupsi. Kalau ujian, jangan kepala sekolahnya dulu, tolong ujian masing-masing itu sudah dikasih jarak. Jangan buat catatan, jangan meniru. Ada yang mencatat buka di paha. Kada hafal rumusnya buka. Itu sudah bibit-bibit culas korupsi. Ya, coba kalian di sekolah tuh dapat nilai 5 tapi hasil diri bayar sendiri, bangga ketimbang di samping dapat 10 tapi meniru. Aku dapat 10 tapi meniru. Imbah disuruh maju jawab, nah kami dapat lagi. Nah, karena waktu begitu diawasi hilang biaya kepintarannya. Tetapi kalian dikit-dikit begini, gue meniru dia atau ketahuan kan? Bohongnya, akhirnya sudah belajar saking korupsi, belajar berbohong. Nanti kalau dewasa belajar munafik. Karena berawal dari kejujuran. Jadi kejujuran itu berawal dari sekolah dulu. Kalian tidak mau meniru, itu berarti jika bakal kalian ke depannya kalau punya belajar jujur. Ini dari sekolah, itu dibentuknya dari sekarang. Bukan dari akan datang, nggak bisa rapi. Namanya kalian mau milih yang mana, jadi gembel, jadi orang baik. Sekarang letakkan arah kalian tuh harus jelas. Saya ini kalau nanti SMA kuliah ke sini, kalau sudah kuliah kerjanya ke sini. Kalian harus menentukan. Saya punya kemampuan ini. Harus punya cita-cita supaya semangat memburunya. Ya. Baik, itu latar belakang. Nah, kerukunan umat beragama di Indonesia ini ada dasar hukum. Setiap kita melakukan perbuatan, kegiatan itu ada dasar hukumnya. Enggak boleh kita melawan. Kamu melakukan ini Pak, sekehendak baik, kada bisa sekehendak. Nah, inilah ada peraturan. Karena ini pemerintahnya ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Agama. Makanya itu ada 2 nomor 9, nomor 8. Ini adalah peraturan menteri yang mengatur masalah kerukunan. Nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006. Jadi kalau nanti kalian kuliah, bekerja, kemudian ada kasus di kampung masalah kerukunan beragama, abaikan kisah, mau bahas saya ngomong itu aja, salah aja. Napa ini tahun politik, melanggar ini melanggar ini. Nah, isinya apa?
Nah, itu pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah. Siapa kepala daerah? Bupati kah, wali kota kah, gubernur kah? Nah, mengatur tentang kerukunan beragama. Kemudian kolom kerukunan beragama. Nah, jadi di situ ada pemerintah, ada juga swasta, ormas, organisasi masyarakat yang namanya forum organisasi keagamaan yang diketuai Kapuas ini Bapak Guru kita Kiai Haji Mutawassit. Ini ketua FKUB, apa sih katanya? Forum Kerukunan Umat Beragama. Di situ ada yang beragama Islam, ada yang Kristen. Diatur, ada ketua, ada sekretariat anggota. Nah beliau, ini peraturannya. Isinya nanti buka aja di YouTube, di Google, hafalin saja, pahami situ. Kan? Nah ini dasarnya masalah kerukunan. Ini apa mesin politik ini? Ya, ada isu sara, ada teroris dan sebagainya. Masalah keagamaan di sini. Ya, mengatur rumah ibadah, mendirikan rumah ibadah tidak sembarangan. Ya kan? Makanya tadi fungsi pemerintah adalah mengatur, membuat regulasi. Regulasi itu membuat kebijakan supaya masyarakat tentang macam-macam suku bangsa, pulau dan sebagainya diatur supaya tertib, tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan apa yang ada di peraturan menteri ini tidak bertentangan dengan Pancasila. Sila pertama dan sila kelima. Ya, itu ada di Google. Banyak situ. Tugas kepala daerah, tugas gubernur, siapa? Camat juga ada di situ. Kepala desa juga ada tugas menjaga ketentraman dan ketertiban. Karena orang beribadah ini supaya terjadi kasus-kasus sekarang, pembakaran rumah ibadah dan sebagainya. Nah, itu kesalahpahaman. Nah, jadi ada dia. Terus lanjut. Waktunya habis kan? Nah, ini kita ambil contoh tugas kepala daerah, bupati atau wali kota. Tugas pemerintah ini ada di dalam peraturan pemerintah nomor 98 tadi, ada di pasal 6 ini. Nah ini memelihara ketentraman ketertiban, mengkoordinasikan dengan instansi. Di Pemda itu kan ada Kesbang, ada Kesra, menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, membina dan menggentingkan camat lurah, di situ diatur. Ini lengkap di situ. Ini juknisnya, juknisnya. Ya, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis. Jadi jangan seakan ada juknisnya. Ketentuannya mendirikan rumah ibadah, ya kan? Karena di masyarakat umumnya konflik, ada Muslim, ada Kristen. Ada Kristen itu satu orang dibangunkan rumah ibadah, saya kok garis sayang, mungkin bang. Nah, itu diatur. Terus negara itu dalam mengatur kerukunan beragama itu ada tiga konsep. Kerukunan internal untuk beragama, Kristen antar Kristen, Islam dengan Islam, Buddha dengan Buddha. Kata Bapak Presiden Soeharto, perbedaan pendapat di dalam satu agama lebih sangat berbahaya dibandingkan perbedaan antara agama yang lain. Seperti yang terjadi di Ayah itu. Itu perbedaan pemahaman tentang agama di dalam satu agama. Ya kan? Islam dengan Islam kan? Nah, sampai terjadi demo berjilid-jilid. Bahkan akan terjadi peperangan. Nah, Kristen dengan Kristen juga, Hindu dengan Hindu juga. Nah, tapi itu ada toleransinya. Kemudian yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Nah, kalian di sekolah nih ada teman yang beragama Kristen, ada yang Islam, ada yang Hindu. Ada hari raya Kristen libur kita sekolah. Ada hari raya Islam libur juga ikut yang Kristen, yang Hindu. Ya kan? Nah, terus lagi kalau nggak sih ada acara di sekolah hari raya hari besar Islam Mi'raj yang sekarang membantu apanya? Punya vokal menyanyi kurangnya. Ada saya punya tapi Kristen nggak apa-apa masuk sudah kan? Nambahin ya. Nambahin gitu Pak. Itu kan terjadi itu di sekolah gitu ya. Iya. Yang saya besok kita merayakan
acara samira bayaran deh. Bidata dengan Kristennya 10, dan muslimnya 5. Nah, jadi soal Kristen saya menyumbang ya. Kadang-kadang dia orang boleh menyumbang. Nah, 4 jamaah. Nah, boleh. Ya, saya toleransi gitu ya. Ya terjadi di sekolah begitu kan? Ya. Itu saling membantu bekerja sama. Kerukunan tempat beragama dengan pemerintah. Nah, hubungan orang Islam dengan pemerintah Kristen itu ya ada yang namanya kerukunan, ada agama dengan pemerintah. Pemerintah itu juga mendirikan rumah ibadah. Yang mendirikan rumah ibadah bukan hanya masyarakat, pemerintah membantu. Zaman Soeharto ada nama Masjid Pancasila. Lewat? Nah, kayak di Jakarta, gubernur membantu rumah ibadah. Di Kapuas juga ada Bupati Ikesara itu, ini rumah ibadah Islam berapa jumlahnya, Kristen berapa jumlahnya, udah berapa, dibantu. Dananya dan kita berbentuk hibah. Syaratnya kayak apa? Panitia mengibadah mendirikan proposal, ya kan? Dibantu berapa jemaahnya, sekian, 10 juta, yang dapat 25 juta. Itu kerukunan umat beragama. Nah, sama-sama dengan pemerintah. Lanjut. Contoh pelaksanaan kerukunan di sekolah. Nah, saya minta bacakan mana mic-nya? Biar yang siswa aja yang baca. Tuh, di gagal itu. Yang pertama itu apa? Menghormati dan mematuhi. Nih, udah, coba bacakan. Baca semuanya. Bisa kelihatan ya? Yang baca itu kamu merasakan. Contoh kerukunan umat beragama di sekolah. Mulai di sini. Yang pertama ialah menghormati dan mematuhi guru. Yang kedua, menjaga dan membangun hubungan baik dengan teman. Yang ketiga, belajar bersama. Yang keempat, membersihkan lingkungan bersama dan lain-lain. Ya, terus. Yang kelima, menolong siapa saja. Yang keenam, mempersilahkan beribadah sesuai ajaran masing-masing. Yang ketujuh, tidak melakukan diskriminatif. Ya. Ini contoh kerukunan beragama di sekolah yang kalian laksanakan. Yang kalian rasakan apa? Nah, ya kan? Itu pengamalan bukti-bukti Pancasila tadi, sila ketiga, sila kedua, sila kelima. Itu yang terjadi di sekolah kalian. Kalian sudah menerapkan kerukunan umat beragama. Karena di sekolah itu sudah terdapat keanekaragaman suku, bangsa, agama, ras dan sebagainya. Betapa indahnya Indonesia ini. Mau misah dengan Indonesia, mimpi terbentuk. Yang jadi adalah kalian bengkak-bengkak kepala, itu kulit, apa keamanan. Jangan bermimpi mau misah. Ya. Kalau terjadi diskriminasi ekonomi itu mungkin salah pengatur. Bisa jadi pejabat yang ada ini salah. Karena pejabat yang ada dari rakyat yang salah. Makanya kalian bantu sadarkan yang belum sadar. Pilihlah wakil rakyat yang benar. Orang yang baik banyak, tapi orang yang baik dipilih setelah bayar. Orang yang baik pun kalau dipilih tidak membayar. Karena dia tahu tugasnya setelah dipilih, dia bertanggung jawab terhadap yang dipilihnya. Tapi kalau orang yang kata baik, saya bayar, begitu dia terpilih, sudah kumpulin semuanya, yang ada itu terserah aku. Dimotohinya, jangan terjadi seperti itu. Ya, lanjut. Nah, sebelum ini tolong diperhatikan. Ini penyakit. Kalau tubuh kita ini manusia, kita juga punya rohani, punya mental. Ini penyakit banget. Ini saya dapat dari mana-mana. Tolong dibuka. Apa yang menghambat kemajuan bangsa? Kebodohan. Kenapa kita dijajah 250 tahun? Karena kita bodoh. Menurut informasi pakar, waktu kita dijajah itu yang cerdas itu hanya 5%. Soekarno, Supomo, Muhammad Jamil termasuk yang 5%. Yang ini
5% masih bisa melakukan revolusi menuju Indonesia merdeka. 95% masih bodoh. Nah, sekarang kita sudah cerdas, ya kan? Sekarang sudah kita cerdas. Yang selanjutnya setelah kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan dan kemunafikan. Kalau sudah ini menyelimuti masyarakat, kebodohan, kemiskinan, kemunafikan, kemudian ketidakadilan, celaka. Generasi muda kita ini akan jadi apa ke depannya? Kalian inilah yang bisa diharapkan lagi bisa tidak lagi bodoh, tidak lagi kalian miskin, tidak lagi kalian tidak adil, tidak lagi kalian munafik. Makanya jangan biasakan meniru, jodoh mencontek, bawa uang, jujur sama orang tua, bawa 50, angsurannya tinggal selesai. Kalau mau dipakai telepon dulu, main pengen apa? Ini dulu, kan? Nah, kemudian penyakit selanjutnya itu penyakit bangsa Indonesia. Tapi kalau penyakit pribadi ada juga nih, ada pudis, wah. Ada kurap, ada kutil, ada kuman. Apa bahaya nih? Apa itu kudis? Kudis adalah kurang disiplin. Wah, singkatan. Kurang disiplin. Wah, ini bahaya kalau ada disiplin. Apalagi pelajar. Disiplin belajar, jam mengajar, disiplin masuk, disiplin berpakaian, disiplin tidur. Kalau sudah jam 10 tidur. Kurang disiplin gitu aja masa sih. Jangan lagi begadang. Karena menurut kesehatan itu jam yang lagi otak kita mau proses kecerdasan. Ketika kita tidak tidur, maka proses kebodohan. Tuh disiplin mandi berapa hari sekali mandi? Nah, pasang ke P3. guru jemaah haji kita dan adami guru ada kisah sedih 2 hari kena mandi. Jemaah haji kali bujuk kadang ada tahu mungkin 2 hari kena mandi di mananya di Arafah di Mina kan. Nah, itu bukannya ada disiplin, keadaan yang kayak gitu. Ngeri loh, nggak mandi 2 hari. Terus orang apa? Orang rapi. Nah, apa pakaian yang rapi berarti perempuan cewek ganteng ya, cewek cowok kupas sudah bungas, rambut bagus, tapi kurang rapi, lagi senang perempuan dan sebagainya. Kemudian kecil, kurang teliti. Penyakit kutilan, penyakit kita kurang teliti. Nah, mengetik tertinggal komanya, tertinggal buku, tertinggal punya pekak. Nah, kurang teliti. Dimulai sekarang harus teliti, jangan kecil. Nah, kemudian baiknya kudis kurang kuman itu disebabkan karena kurang iman, namanya kuman. Nah, bahaya ini kuman. Kuman ini disebabkan oleh penyakit dari kalau hama dari makhluk hidup, kuman itu dari binatang kecil. Ada yang di pusat IPA kan? Ada ya? Orang-orang IPA tahu bedanya penyakit dengan hama. Anggap aja sekarang penyakit apa? Hama nyaranya apa? Warik itu lain penyakitnya hama. Nah itu ya. Ini yang sebelah sini 4, ini masih bangsa kita, ini pribadi masing-masing. Bapak juga punya. Yang ngomong di sini kan bisa ada buktinya juga. Bisa ada kumannya juga bapaknya. Tapi kita bersama-sama memperbaiki diri kita. Selanjutnya, terakhir. Nah, waspadai terjadinya ketidakhukuman, maka dalam hal pendirian rumah ibadah salah, ibu nanti pembakaran, kemudian perkawinan beda agama. Coba bapak catat tadi. Baca ini cantik ini, akhirnya sudah terlanjur jauh tuh jalannya, sudah rasa cinta melekat, tak ikuti rasa terpikat. Nah, kata kamu lagi main kali ya, akhirnya beda agama. Kami terjadi beda agama, ujian mama, kamu kawin jangan harus lagi aku tidak boleh mamanya, saya abah ya. Nah,
Tapi biar aja, apa aja? Aku kan bapak aku asal aku milikmu aja. Nah, selesai. Masya Allah. Nah, kasihan KUA dan sebagainya. Berat. Kemudian bantuan dari luar negeri dicurigai. Kalau bantuan dari teroris dan sebagainya, ya harus di legalitasnya. Penodaan agama, nah, ya kalau memadai macam-macam, agama ini itu, agama IKP ini itu kan bisa menodai agama. Nah, kemarin kasus yang terjadi di Jakarta, kami kan, ini bisa penodaan agama ini muncul lagi nih, karena ada tahun politik. Nah, kalian harus paham aja, nggak usah tapi didangani, ya, biar aja bubuhan terpayu, jangan tapi ditanggapi. Ya, ada yang ngurusi guru ustaz ngurusi agama, usahakan non sidin, biar sidin itu salah, yang bagus. Kemudian pelayanan pusat keagamaan. Nah, kita sering ribut, nggak datang hari raya ribut. Silang pendapat, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, boleh, haram dan sebagainya. Nah, makanya kita kembali ke Pancasila tadi, hak asasi manusia. Ya, kemudian kegiatan aliran sesat, nah yang jadi PR Zaitun ini diteliti lagi. Kita tidak boleh mengatakan sesat, serahkan kepada bidangnya, yaitu itu kewenangan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Di MUI itu ada Islam, ada Kristen, tapi kalau agama Islam orang Islamnya yang membahas. Kalau aliran sesat ada di Kristen, tokoh Kristen pendetanya yang mengkajinya. Nah, kita tunggu aja. Jangan kita berbuat-buat